dan Pancasila. Bab 1. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kalian pasti memiliki nilai-nilai dalam diri yang menjadi acuan bagi kalian dalam bergaul, baik dalam kehidupan, di sekolah maupun sehari-hari. Nilai-nilai itu terbentuk dari serangkaian proses belajar dan pengalaman hidup yang kalian jalani sampai saat ini. Lalu, nilai-nilai itu membentuk pandangan hidup kalian. Begitulah gambaran Pancasila bagi negara dan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan kristalisasi dari pengalaman hidup dalam sejarah panjang bangsa Indonesia yang telah membentuk karakter, perilaku, etika, tata nilai, dan norma yang telah membentuk menjadi pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup sendiri adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian dari nilai-nilai luhur. Artinya, Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dari luhur bangsa Indonesia yang menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Butir-butir sila Pancasila. Nilai ketuhanan menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang religius. Nilai-nilai agama terinternalisasi dalam diri dan terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, dalam bidang pendidikan, maka disusunlah tujuan pendidikan nasional sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 3 tertulis, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Sila kedua Pancasila, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang menghargai harkat dan martabat kemanusiaan. Tidak boleh ada eksploitasi manusia atas manusia lainnya. Maka, bangsa ini membuat peraturan perundangan yang melarang human trafficking, perdagangan. Bangsa Indonesia juga menolak segala bentuk penjajahan di atas muka bumi. Hal ini tegas disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang NRI tahun 1945, alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
Sila ketiga, Pancasila. Nilai persatuan menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang mencintai persatuan. Ketika detik-detik akhir pengumuman dan pengesahan Piagam Jakarta, ada keberatan dari perwakilan Indonesia Timur yang berpotensi memecahkan persatuan bangsa. Maka para pemimpin bangsa dari kalangan Islam ketika itu dengan lapang dada bersedia mengubah rumusan sila pertama dari semula ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini merupakan bukti bahwa nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila telah menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebelum Pancasila itu lahir. Pandangan hidup ini mempengaruhi dalam bersikap dan mengambil keputusan mengenai persoalan berbangsa dan bernegara. Nilai pemusyawaratan menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang mengutamakan musyawarah mufakat untuk memecahkan persoalan, juga memberikan hak kepada warga negara untuk berpendapat di muka publik. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 pasal 28 kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, tetapkan dengan undang-undang. Sila kelima, Pancasila. Nilai keadilan sosial menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang dermawan dan gemar berbagi. Mereka hidup guyup dalam tradisi gotong royong. Membantu warga masyarakat yang kesusahan sudah menjadi pandangan hidup yang mewarnai kehidupan bangsa. Distribusi kesejahteraan sosial secara adil telah lama menjadi nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Karena itulah negara melaksanakan program BPJS Kesehatan sebagai bentuk layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada hari ini, saya dan rekan saya akan membahas tuntas tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Mari kita saksikan. Halo, masih bersama kami, saya Ani dan rekan saya Anissa. Di pagi hari yang cerah ini kita tuh bakal ada tamu yang sangat cantik nih. Wah, ada siapa? Halo, perkenalkan saya Putri. Halo Putri. Hai Putri. Dan ada satu lagi rekan kita. Perkenalkan, nama saya Hikmah Anissa. Halo Nisa. Hai Ma, salam kenal ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk nih dengan sesi tanya jawab bagaimana seputar Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, boleh nih kalian ceritain dulu dari kalian ke rumah, terus kalian bersemangat banget buat ceritain hari ini ke Prokeps kita. Oh, jadi gini ya, kan di jalan tuh macet kan? Ya. Jadi nunggu macet tuh kayak capek, gerah, walaupun kita tuh di dalam mobil kan. Mana cuaca sekarang Iya. sih nggak memungkinkan ya. Apalagi Palembang ini kan, dekat sekali dengan matahari. Wah, betul sekali. Iya. Nah, berarti kita juga harus menjaga kesehatan juga sih. Iya. Betul sekali. Nah, dengan Hikmah sendiri bagaimana Hikmah? Sebenarnya dalam perjalanan juga cukup capek ya, karena perjalanan juga terlalu jauh kan untuk ditempuh jaraknya ke sini. Dan tapi saya sangat terlalu bersemangat karena bertemu sama kakak-kakak cantik sekalian. Masya Allah. Berarti kita nggak kasih sia-sia undang mereka ke sini. Oke deh, langsung kita ke sesi tanya jawab nih. Buat kalian sendiri, keadaannya udah sangat memungkinkan nggak sih buat keluar rumah, atau kalian di sini selalu menjaga kesehatan kalian? Iya nggak sih? Iya, betul. Apalagi
cuaca sekarang sangat kabut asap ya kan. Jadi kita tentunya harus pakai masker ya. Iya. Oke deh, kita langsung ke sesi tanya jawab. Apa sih yang kalian ketahui tentang dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Boleh sih ya dijawab siapa dulu? Menurut saya dulu ya. Oke, menurut- Kalau Pancasila sebagai pandangan hidup itu bisa kita artikan sebagai pedoman di setiap hal yang kita lakukan. Jadi sikap kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mencerminkan dari nilai-nilai yang ada pada setiap butir betul Pancasila. sekali. Berarti kita harus mencerminkan ya. Mencerminkan bagaimana? Apa sih contoh dari butir-butir Pancasila itu apa yang bisa dikaitkan? Ya, betul sekali ya. Bisa berkaitan dengan Pancasila, betul sekali. Kalau menurut saya itu kita senantiasa untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Menurut saya. dan bersikap toleran kepada sesama manusia, terutama kepada rekan kita yang berbeda agama. Iya. Berarti kita harus kepada Tuhan dan kita harus juga saling menghormati juga nggak sih? Benar sekali. Boleh sih tanya lagi? Apa sih menurut kamu tuh apa manfaat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tuh? Kalau menurutku Iya, kita pandangan terhadap. Kalau menurut saya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah jelas akan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup kita. Dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut dijadikan teladan atau acuan yang dapat menjalankan hidup yang tertata dan juga teratur, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun berkehidupan berbangsa. Boleh nih aku tanya lagi ya seputar masih tetap bersama seputar tentang Pancasila sebagai kehidupan berbangsa nih. Mengapa sih pandangan hidup sangat penting bagi suatu bangsa? Itu gimana ya? Sangat penting nggak sih buat pandangan hidup bangsa Indonesia itu? Boleh cuma dijawab? Iya betul, sangat penting sekali karena tanpa memiliki pandangan hidup maka suatu negara akan merasa terus terombang-ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan di dalam masyarakatnya sendiri maupun persoalan-persoalan besar umat manusia di dalam pergaulan masyarakat, bangsa-bangsa dan dunia. Oh, jadi misalkan nih pandangan kita nih nggak penting ya dibagi orang, jadi kita bisa hancur nggak sih? Iya benar banget, kayak kita tuh apa sih kalau nggak ada pandangan hidup tuh bakal kacau gitu. Iya betul sekali. Berarti kita tuh harus mencerminkan atau melihat nih sisi pandangan baiknya seperti itu. Oke, lanjut lagi deh. Nih kita kan ada nilai ya, pastinya ada nilai. Nah, apa saja nih 5 nilai dasar Pancasila yang penting itu apa saja sih? Jadi menurut saya prinsip-prinsip Pancasila itu sebagai ketuhanan, kemanusiaan, kebinekaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Jadi gimana ya, kita tuh harus adil juga nggak sih, jangan membeda-bedakan terhadap orang yang berbeda suku. Karena betul nggak sih kita tuh Indonesia ini beragam suku, beragam bahasa. Iya betul sekali. Jadi kita tuh harus adil juga. Betul. Lanjut lagi. Lanjut nih ke pertanyaan yang selanjutnya nih, gimana sih cara kalian menanamkan nilai Pancasila dalam generasi muda sekarang? Ya karena betul sekali ya, generasi kita ini karena udah generasi yang sangat-sangat buruk ya, bisa dibentuk ya, karena mahasiswa juga atau kalangan kita juga kurang gimana sih cara patuh terhadap nilai orang Pancasila. tua. Iya, nilai-nilai kayak ketuhanan. Banyak generasi muda sekarang tuh kayak apa ya, lebih ke mentingin hal-hal yang di luar mereka sendiri juga. Jadi Nggak seharusnya perlu apa mentingin sih? kayak kan nilai Pancasila tuh kan ada ketuhanan yang maha esa nih. Contohnya kayak sholat beribadah kayak. Tapi Mematuhi generasi agamanya. generasi muda sekarang nih kayak lebih mentingin apa kepribadian mereka sih. Tidak acuh kan. Iya. Boleh nih dijelasin sama Putri gimana sih Putri? Cara menanamkan nilai Pancasila dalam generasi muda itu gimana sih? Jadi menurut saya cara menanamkan Pancasila terhadap remaja di zaman sekarang, kita cukup memberikan contoh yang baik saja. Misalnya, kita sedang beribadah nih, ada remaja yang tidak beribadah, cukup kita tegur saja misal, nah beribadah yuk, gitu. Karena kan betul itu sekali. kan tergantung pergaulan juga kan. Nah jadi anak-anak tuh bakal nurut tuh.
apa yang kita lakuin lama-lama terbiasa juga kan. Oh, jadi cukup ditegur saja nggak sih? Iya. Kalau dia yang nggak mau ya gimana gitu nanti. Nanti dia juga bakal sadar kan. Betul sekali, Iya. betul sekali. Boleh ada tambahan lain dari Hikmah nih, gimana sih caranya Cara menerapkan nilai Pancasila itu bagaimana? dalam generasi muda sekarang. Ya, jadi kita tuh harus membentuk karakter generasi muda ya, berlandaskan sebagai nilai Pancasila terhadap NKRI tidak mudah loh. Karena terpengaruh dari berita hoak dan aksi radikal. Tanamkan sikap toleransi yang saling menghargai, bijak bersosial media, dan Betul sekali. jangan sebarkan konten-konten yang Ngomong-ngomong tentang bermedsos ya, banyak sekali hoax yang mereka tuh gampang banget percaya sama yang benar-benar hoax. Itu belum tahu tuh, itu kebenarannya belum tahu sih. Gimana sih caranya kalau agar kita itu nggak terpacu Iya, sama hoax nggak ya? terpengaruh Iya, betul berita-berita sekali. hoax yang tersebar karena hal sepele, jadi kayak Jadi melebar luas, Ah. betul sekali. Jadi cara mengatasinya itu kita ketahui dulu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan belum tahu tentang apa yang terjadi itu Sudah udah disebarluaskan. Iya, Bisa. sudah. Harus ditanggapi dengan positif dulu. dan jangan melihat dengan satu sumber saja. Betul sekali. Harus mencari sumber-sumber yang lain yang benar-benar real ya, betul Iya, nggak benar. sih? Kayak lanjut sih. Oke nih. Aku mau tanya lagi ya seputar masih nih masih bersama seputar pandangan hidup bangsa ya. Ini terdiri dari 7 fungsi. Menurut kalian itu apa saja sih 7 fungsi dan peranan Pancasila itu yang benar-benar gimana ya, fungsinya itu nyata gitu? Apa sih? Kalau menurut saya yaitu ideologi negara, pandangan hidup, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, sebagai perjanjian luhur, sumber hukum, cita-cita dan tujuan bangsa, hingga filsafat hidup bangsa Indonesia. Cukup itu aja sih. Oke, kita istirahat dulu. Bakalan lanjut lagi tanya jawab seputar pandangan hidup bangsa. Masih bersama kita nantinya, dan saya Ani. Dan saya Anissa Zara. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Hai, kembali lagi bersama saya Ani dan rekan saya. Saya Anissa Zara. Jadi kita juga udah istirahat ya tadi ya. Jadi udah lebih santai nih. Jadi kita bisa lanjut tentang sebagai pandangan hidup dan dasar negara ya. Langsung aja Oke, kesimpulannya ya Kak ya. Nah, kesimpulannya itu gimana sih? Sebagai pandangan hidup dan dasar negara itu adalah Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia mengandung arti yang sangat penting kan dalam membentuk identitas, karakter, dan pembangunan negara tersebut. Nah, sebagian Pancasila pandangan hidup ini adalah filosofis, benar gak sih? Filosofis yang mengandung nilai-nilai moral, etika, dan sosial yang menjadi pedoman bagi kehidupan individu masyarakat Indonesia. Nah, betul nggak sih Pancasila merupakan pijakan utama melangkah, bener nggak sih, melangkah bagi penyusunan konstitusi dan sistem pemerintahan Indonesia. Nah, terus juga Pancasila ini sebagai pandangan hidup memiliki 5 sila loh. 5 sila atau prinsip dasar yang menyatakan nilai-nilai fundamental yang harus dipegang teguh oleh seluruh warga negara Indonesia. Nah, itu ada Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai dasar negara. betul sekali. Terus Udah itu kesimpulannya yang dari pembahasan di atas adalah bahwa Pancasila memiliki 2 peran penting nih. 2 peran penting itu apa saja sih? Boleh nih dibacain sama Kak Anissa ya. Boleh banget. Pancasila tuh memiliki 2 peran penting dalam kehidupan Indonesia, yaitu sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Pancasila juga memainkan peran sentral dalam membentuk identitas bangsa Indonesia dan menentukan arah pembangunan negara. Sebagai pandangan hidup, Pancasila membimbing individu untuk hidup dengan nilai-nilai luhur. Kalau sebagai dasar negara, Pancasila bisa menjadi pijakan utama dan menjalankan pemerintah
dan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menghargai, memahami, dan mengamalkan Pancasila, Indonesia itu berusaha untuk mencapai cita-cita sebagai negara yang adil, makmur, dan berdaulat. Mungkin itu saja ya Kak ya kesimpulan. Jadi gimana Kak, bener nggak sih kesimpulannya dari yang kita bicarakan tadi menyangkut hal itu? Bener nggak sih Kak? Iya, betul banget. Oke, jadi kita tuh harus patuh nggak sih sama apa adanya Pancasila sekarang itu dan seterusnya. Oke, jadi sekian dari pembahasan kita hari ini. Saya Anissa dan rekan saya Anissa. Kok Anissa? Oke, jadi salah ya nggak sih? Iya, kayaknya udah kecapean, padahal udah istirahat lah. Terus kan loh, nggak apa sih, terlalu bersemangat. Betul banget. Oke, jadi oke udah deh. Oke, sekian dari kita pembahasan hari ini ya. Lain kali nanti kita bisa bertemu lagi. Iya, boleh. Bercerita lagi nih gimana tentang Pancasila sebagai pandangan hidup lagi. Oke, sekian dari saya Ani Zaleha dan rekan saya Anissa Zahra Nurjana. Kami berdua pamit undur diri. Sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah sebagai pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk arah bagi semua kegiatan hidup dan penghidupan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini berarti semua sikap dan perilaku setiap rakyat Indonesia harus menjiwai dan merupakan pancaran pengamalan sila-sila Pancasila. Pancasila memang realitanya dekade setelah reformasi itu seolah ditinggalkan. Karena orde sebelumnya itu memang penanaman nilai Pancasila bagus tapi secara paksaan, dipaksa. Kemudian seolah-olah euforia politik itu dari ingin bebas akhirnya juga meninggalkan prinsip-prinsip Pancasila. Jadi memang benar kalau sekarang ini Pancasila menjadi tidak diperhatikan dalam kaitannya dengan kehidupan berpolitik, berbangsa, bernegara maupun kehidupan pribadi. Kalau bukan Pancasila utuh tidak utuh semacam itu tetap kan. Yang membuat tidak aman itu kan manusianya, kan orangnya. Kan orangnya tidak bisa mengamalkan Pancasila dengan baik. Sebenarnya orangnya, manusia Indonesia yang nggak bisa mengamalkan Pancasila. Ketika kita bicara tentang Pancasila, sebenarnya nilai-nilai itu masih relevan di kehidupan masyarakat gitu. Tapi pada kenyataannya banyak sekali masyarakat yang sering mengacukan nilai-nilai tersebut gitu, terutama dari aspek yang dalam skala mikro maupun skala makro gitu. Masyarakat masih menganggap Pancasila sebagai formalitas belaka, tapi pada realnya, pada fondasinya nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu masih sangat relevan dan masih ada gitu. Remaja ini penting karena itulah yang akan melanjutkan estafeta generasi kita. Jadi mengenai nilai-nilai Pancasila, yang pertama pendalaman dalam arti pendidikan dalam arti luas. Di samping pengetahuan-pengetahuan formal mengenai
Pancasila itu betul-betul memang harus dipahami, mengerti, dipahami, kemudian tentu harapannya dipraktekkan. Nah, aspek praktek ini penting sekali, keteladanan. Remaja itu, kaum muda umumnya tentu mencari contoh. Masih muda, kita masih punya jalan panjang ya. Ayo kita sama-sama mengaplikasikan dan menerapkan apa yang disebut nilai-nilai Pancasila gitu, karena dari sila 1 sampai sila kelima itu benar-benar merepresentasikan apa itu wajah Indonesia gitu. Kalau misal dari teman-teman pemuda sendiri udah tidak menerapkan itu dengan baik, ya negara kita mau dibawa kemana gitu. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara yang merupakan lifestyle bagi segenap bangsa Indonesia di masa-masa selanjutnya, baik sebagai pedoman dalam memperjuangkan kemerdekaan, juga sebagai alat pemersatu dalam hidup kerukunan berbangsa. Terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja daku sempat berkenalan denganmu.